Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahriza Mangkubumi, NPM 20080023, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, BP 2020, Sesi A. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Sylvia Marni MPD, yaitu pertanyaan yang ada di tugas 5. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terlebih dahulu, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philen atau philos dan sophien atau sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat diartikan filsafat adalah cinta kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggris disebut love of wisdom. Selanjutnya, mengapa Anda harus belajar filsafat? Begitu banyak manfaat ketika kita belajar filsafat. Kita dapat memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Kita dapat membentuk argumen dalam bentuk tulisan maupun lisan secara sistematis dan kritis. Kita dapat mengkomunikasikan ide secara efektif. Dan kita juga mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan kita berfilsafat, kita bisa melihat masalah dalam segala aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoaks. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, maka kita bisa terpengaruh oleh orang lain tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah keterkaitan posisi filsafat dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia? Sebagaimana kita tahu bahwa pengertian filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau of law wisdom, dalam arti sedalam-dalamnya. Jadi keterkaitan ilmu filsafat dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yaitu sama-sama mengajarkan arti dari kehidupan dan cinta kasih sayang yang mendalam antar sesama. Di samping itu, terdapat kewajiban seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Maka dari itu, kita tahu bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan atas filsafat, atau filsafat yang dijadikan pandangan dalam menghadapi permasalahan manusia. Filsafat juga ibu agung dari berbagai ilmu pengetahuan. Artinya, semua ilmu pengetahuan, semua pengetahuan, semua pendidikan berpegang pada filsafat. Mengembangkan ilmu filsafat pendidikan haruslah mengikuti pemikiran filsafat yang diikuti oleh suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan berpikir filsafat, serta membina pewaris bangsa untuk mempelajari ilmu filsafat dan mengamalkan nilai-nilai filsafat. Selanjutnya, soal nomor 3. Apa perbedaan antara berpikir biasa dan berpikir ilmiah? Berpikir biasa adalah berpikir di mana proses berpikir atau pengembangan pikiran tanpa disadarkan unsur-unsur ilmu filsafat, di mana kita berpikir hanya sederhana saja, atau juga dapat diartikan berpikir sesuai dengan apa yang ada di pikiran atau otak kita tanpa melihat pertimbangan yang ada. Contohnya, setelah kita bangun tidur, kita berpikir kalau kita harus ke kampus, maka kita akan mandi, masuk baju, lalu kita akan berangkat ke kampus. Berbeda dengan berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Contohnya, ketika kita bangun tidur, maka kita akan bersiap-siap untuk mandi, kita masuk baju dan kita berangkat ke kampus. Dan setelah kita nyampe di kampus, maka kita akan berpikir bahwa sesampai saya di kampus, saya harus apa? Jika ada dosennya mengasih tugas, apakah saya bisa mengerjakannya? Jika dosennya menyampaikan materi, apakah materinya bisa meresap di otak saya atau tidak? Jadi dapat disimpulkan berpikir ilmiah adalah berpikir yang secara kritis gitu. Baik, demikianlah jawaban dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.